Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu tidak di nuansa yang seperti biasanya, yaitu di kantor. Tapi kali ini kita berada di suasana luar yang lebih fresh dan lebih segar. Selamat malam Pak Sumardi, apa kabar? Selamat malam Musa, kabar baik Musa. Musa, kabar baik juga? Kabar baik Bapak. Sehat, Musa? Sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Musa. Baik Bapak. Tidak seperti biasanya, kali ini dalam 11 ini kita mungkin ngomongnya lebih rileks. Setelah sepanjang waktu kita tidak bertemu Bapak ya, untuk ngobrol. Udah cukup lama ya? Udah cukup lama sekali Bapak. Ya. Dan pastinya penonton juga tuh sudah menunggu-nunggu nih apa kabar ataupun ilmu dari Bapak yang hendak Bapak bagikan. Siap. Malam ini topiknya juga sangat menarik karena Pak Sumardi akan membahas tentang GPT. Silakan Bapak. Baik, ya selamat malam para pemirsa semuanya. Ketemu lagi dengan channel YouTube kita ya, Sumardi ya, sebuah channel YouTube yang tentu sangat luar biasa, membahas dari topik-topik sumber daya manusia, sumber daya aparatur di lingkungan birokrasi. Baik, kami mulai Mas Musa ya. Silakan Bapak. Oke, Mas Musa. Jadi begini para pemirsa, sering banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di daerah ya, baik pemerintah daerah, kota, provinsi ya. Pak, bagaimana sih sebetulnya terkait dengan permasalahan GPT ini kan? Ada yang bertanya mengenai terkait demosi, terkait mutasi ya. Saya akan mencoba mengupas ya malam hari ini dari sisi mutasi ya. Rekan-rekan semua bahwa mutasi JP itu bisa dilakukan ya, antar GPT ya, itu bisa. Namun sekali lagi persyaratannya adalah dengan melakukan uji kompetensi ya, uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu syaratnya apa? Syaratnya pertama adalah paling tidak dalam jabatan itu sesuai PP 11 atau 17 mengenai PPS itu ya Mas saya. Betul sekali Bapak. Itu minimal 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, namun kemudian ini coba lebih berpendek dengan SI 52 setahun sudah boleh karena adanya pandemi Covid yang sekarang belum dicabut ya Mas saya. Jadi artinya persyaratannya setahun sudah bisa dimutasi. Tapi tetap ada uji kompetensi ya untuk melihat kesesuaian ya jabatan dengan berkoordinasi dengan komisi ASN gitu ya menurut saya. Itu untuk mutasi ya. Berarti sudah tidak perlu tunggu 2 tahun lagi Bapak? Nggak perlu. Jadi setahun sudah bisa. 1 tahun aja sudah bisa ya. Dan yang menarik lagi, tidak hanya Mas Musa, tidak hanya di dalam lingkup pemerintah daerah itu saja. Misalnya kalau dari kabupaten A, kabupaten B juga boleh, tapi sesama JPT ya, itu boleh, silahkan. Atau dari kabupaten ke provinsi, atau dari provinsi ke provinsi itu boleh. Yaitu dimuat di PP 17 tahun 2020. Nah, hal ini perlu diketahui bahwa sudah bisa antar sesama kabupaten atau kota, bahkan provinsi Bapak ya? Bisa, bahkan kementerian pun bisa Mas Musa. Sampai kementerian Bapak ya, tapi kembali lagi bahwa itu harus diuji dulu kompetensinya untuk melihat apakah sesuai ya kompetensinya dengan jabatan yang akan dituju kan, gitu maksud saya. Betul. Itu dari sisi mutasi. Kemudian yang berikutnya kalau kita bicara kalau bisa nggak sih JPT itu didemosi atau diturunkan? Boleh ya, boleh. Kenapa dilarang? Nggak dilarang, tapi tentu kembali lagi maksud saya itu harus melihat pada aturannya juga. Pertama gini, misalnya dia bisa didemosi kalau dia melanggar peraturan ya, PP 94 yang dulu PP 53 ya tahun 2010, yang sekarang PP 94 tahun 2021. Dan pelanggaran itu termasuk dalam kategori pelanggaran berat ya, itu bisa diturunkan jabatan, bahkan bisa dibebaskan dari jabatan. Hanya yang kemudian sangat menarik adalah sekarang pakai jangka waktu Mas Musa, yaitu setahun. Setahun maka dia dikembalikan. Tapi kembali lagi hati-hati, dikembalikan itu kalau ada formasinya. Kalau nggak ada formasinya ya nunggu dulu. Tapi kalau ada jabatan yang lowong gitu Pak ya? Jadi ada formasi dan tentu juga harus melihat juga masalah kesesuaian kompetensinya. Misalnya kalau dia lulusan dari katakanlah dari hukum, tapi yang kemudian yang kosong adalah PU, ya mungkin nggak cocok juga sabar kan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau dari sisi kalau ada pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran kapanpun kalau memang pelanggaran berat ya silahkan aja. Itu PPK, Bupati, Wali Kota, Gubernur silahkan. Ya itu. Kemudian kalau dia terkait dengan kinerja ya Mas Musa, kalau kinerjanya nggak bagus, seorang JPT maka juga bisa turun ya, atau mungkin tempat lain, atau bahkan menjadi seorang pejabat eselon 3, eselon 4, atau bahkan menjadi staf biasa atau dicari fungsional ya. Nah itu berlaku apa yang namanya 1+6. Apa tuh Bapak 1+6? Nah ini menarik sekali. 1+6 itu maksudnya begini para pemirsa ya, nilai kinerjanya dulu selama setahun itu dinilai ya. Kalau memang nilai kinerjanya itu buruk, relasinya buruk atau kurang ya,
maka dia diberikan waktu 6 bulan. Ya gitu, 6 bulan kok tetap nggak bagus diberi kesempatan, maka dia diuji kompetensi. Nah, di uji kompetensi itu nanti untuk melihat bahwasannya ini cocok nggak sih dia duduk di JPT itu kan. Kalau memang sudah nggak cocok ya apa boleh buat. Berarti dia bisa turun ke eselon di bawahnya, ke pejabat administrator ya. Bahkan bisa lagi turun ke bawah sebagai staf pelaksana, itu bisa saja. Berarti 6 bulan ini adalah masa yang harus digunakan oleh pejabat ini untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik, Bapak ya? Betul sekali, betul. Nah, jadi hati-hati Bapak dan Ibu, pemirsa, jangan sampai kita salah ya. Kita mengerti kinerjanya buruk, tapi ternyata SKP-nya bagus, nggak bisa juga. Hati-hati. Jadi setahun lu nilai kinerjanya harus betul-betul, kalau dia memang buruk ya harus ada tercantum nilainya buruk. Jangan nilainya baik, kemudian dilakukan kesempatan 6 bulan kemudian diturunkan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Secara Undang-Undang 5 pasal 119 itu nggak boleh seperti itu. Jadi ini kalau kinerja. Jadi tadi kan karena pelanggaran, karena kinerja ya. Kemudian kalau dia sudah 5 tahun, ini sudah 5 tahun itu bisa dievaluasi. Jadi memang Bapak dan Ibu harus hati-hati ya, ketika sudah 5 tahun dalam jabatan pimpinan tinggi, maka sudah dilakukan evaluasi. 3 bulan sebelumnya, kira-kira 4 tahun 9 bulan itu dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu nanti juga bisa muncul kepada pemberhentian. Kalau memang kinerjanya nggak bagus, kompetensinya sudah nggak cocok lagi dengan tuntutan pekerjaan itu. Jadi itu ya, jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Pemahaman terhadap permasalahan JPT. Jadi ini tentu berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya itu jabatan pimpinan tinggi itu seolah-olah pokoknya sampai 60 gitu ya. Nah ini nggak bisa lagi, nggak bisa seperti itu. Emang kondisinya berbeda, regulasi juga sudah berubah. Nah ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya. Nah ini antara lain. Kemudian satu lagi adalah misalnya kalau dia memang mengundurkan diri atau dia tugas belajar ya 6 bulan, selama 6 bulan maka dia juga dibebaskan dari jabatan. Ya, atau mungkin mereka juga misalnya dari seorang JPT itu cuti buat tamu negara, maka jabatan itu juga diberhentikan dulu. Nah seperti itu. Jadi apalagi kalau dia sudah melakukan pelanggaran pidana ya, dengan kemudian pelanggaran pidana itu dia kemudian ditahan, maka dia juga diberhentikan dari jabatannya. Karena apa? Karena juga dia diberhentikan sementara dari PNS-nya. Apabila ya kuncinya apabila dia ditahan. Ya seperti itu maksud saya. Jadi sekali lagi JPT itu jabatan yang tinggi itu tidak kemudian kita duduki selamanya sampai dengan 60, nggak kayak gitu juga. Ya, sepanjang memang bagus ya pasti bisa ya. Bupati, wali kota, gubernur ini akan pakai lagi seperti itu ya. Gitu maksud saya. Bapak, saya ada satu pertanyaan menarik nih Bapak. Ya. Yang tadi Bapak sampaikan tentang tugas belajar. Misalnya dia untuk melanjutkan tugas belajarnya. Betul. Kemudian setelah dia menyelesaikan studinya baik itu S2 ataupun S3. Apakah ketika dia kembali dia harus ikut uji kompetensi lagi? Kan Bapak, apakah dia bisa langsung duduk dalam jabatannya? Ya, jadi tidak otomatis kan Ustaz. Tidak otomatis dia balik, nggak begitu. Karena begini ya konsepsinya bahwa jabatan itu bisa jadi udah diisi orang lain. Maka dari itu dia bisa nanti ikuti seleksi terbuka ya. Dia juga bisa juga dilakukan uji kompetensi ya. Tentu dengan mempertimbangkan pengalaman, mempertimbangkan jabatan kemarin ya. Itu bisa saja seperti itu. Jadi teman-teman yang misalnya pengen kuliah ya silahkan dipertimbangkan apakah mau menggunakan beasiswa, tugas belajar atau dengan biaya sendiri ya, dengan konsekuensi kalau biaya sendiri kan tidak diberhentikan ya. Tapi kalau tugas belajar dengan biaya negara tentunya kalau di 6 bulan dia akan diberhentikan. Seperti itu menurut saya. Oke? Siap Bapak. Terima kasih Mas Sumardi. Mas Sumardi, saya rasa bahwa perbincangan kita malam ini sangat menarik sekali Bapak. Mudah-mudahan. Dan tentunya itu memberikan kebermanfaatan dan tentunya juga ilmu bagi para penonton sekalian. Pak Sumardi, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di malam hari ini, apakah Bapak ada pesan bagi para penonton sekalian? Oh ya, jadi para penonton, pemirsa semua, jangan lupa terus pantengin ya, stay di channel YouTube kami ya, di Sumardi Cukai ya, like ya, jangan lupa untuk subscribe supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih Mas Musan. Terima kasih Mas Sumardi. Iya, baik. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time.